Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan review salah satu jam outdoor. Ya nggak cuma outdoor juga sih, ya bisa buat sehari-hari juga bisa. Ini dia Suunto. Siapa sih yang nggak kenal Suunto? Suunto adalah salah satu deretan jam outdoor terbaik lah ya. Suunto, ada juga Garmin, ada juga Casio ProTrack. Nah, kira-kira ini Suunto apa ya? Coba kita lihat. Ini Suunto apa nih mas ini? Wow. Ini adalah Suunto Traverse Alpha, seri Alpha. Dan ini bisa ada Bluetooth-nya. Dan bisa langsung connect ke Suunto Movcon. Tampilan luarnya, bungkusnya. Saya beli jam ini bukan baru, second, jadi ya bungkusnya gue udah agak seperti ini. Ya, ini Suunto Traverse Alpha Steel. Ini salah satu seri Suunto Alpha, Suunto Traverse maksudnya, tapi yang seri Alpha. Karena ada yang Traverse biasa, nah ini yang Alpha. Jadi kayaknya sih lebih tinggi daripada yang biasa, seperti itulah. Atau lebih expert kayaknya seperti itu. Kira-kira jam ini itu fiturnya apa sih? Terus kegunaannya buat apa sih? Terus apa lagi ya? Ya, kenapa harus milih jam ini? Kita coba buka dulu aja deh isinya ya. Ini bagian bagian luarnya. Terus coba kita buka. Agak keras. Nah, ini dia. Ini dia Suunto Traverse Alpha Steel. Ini unitnya ya. Saya taruh dulu, dan terus ini di sini ini ada tempat-tempatnya. Nah, ini kayaknya kelihatannya itu charger. Ini chargernya. Terus ini ada heart rate. Apa ya? Inilah pokoknya. Nah, Suunto heart rate atau apa nih ini sebutannya ya, pokoknya yang buat taruh di dada buat detak jantung. Ini dia sebutannya. Terus ada juga di dalamnya itu ada buku-buku manual ya. Ya udah, dalamnya seperti itu. Terus ya udah, dalamnya seperti itu. Terus ini dia jamnya. Asik sih. Kalau misalkan dibanding sama Suunto Ambit, kalau Suunto Ambit kan GPS-nya di sini, sensornya itu kan kelihatan besar ya. Nah, kalau misalnya ini lebih enak aja, bisa lebih lebih asik sih. Lebih tipis, maksudnya lebih tipis, nggak terlalu gede banget. Nah, ini bagian tombol-tombolnya. Bagian depannya. Fiturnya kira-kira apa? Pasti kalau misalnya jam outdoor ini ya dia memiliki altimeter, itu udah pasti. Terus dia memiliki barometer, dia udah pasti. Memiliki termometer, dia udah pasti. Memiliki kompas, udah pasti, ya kan. Ada satu lagi yang ya kelebihan lah dari jam ini, itu adalah GPS. Itu yang oke lah ya. Kalau misalkan lebih detailnya mungkin bisa cek Google. Nah, ini di sini nih ada iniannya, master bla 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 bla. Saya nggak bisa bahasa Inggris, jadi kurang lebih seperti ini. Bisa buat kita mancing, bisa kita buat hunting dan naik gunung. Udah dites, mungkin ini sih udah dites military standar, berarti udah dites standar militer lah, seperti itu kali ya.
Oke, ini jamnya seperti ini. Terus ini altimeter dan ini cuaca ya. Dan ini kompasnya. Untuk menunya sih sebenarnya banyak banget di dalam. Itu ada bisa kita hiking. Misalkan sini nih, record. Kita ada pilih, ada hiking, hunting, atau mancing, fishing. Berarti mancing lain kali namanya ya. Hunting, fishing, hiking. Nah, kalau misalkan nanti sih ada juga yang buat movie Sunto movie itu kayak apa ya, 3D. Kita perjalanan kita bisa diabadikan jadi 3D, apa sih namanya itu, di Movcon lah pokoknya. Sunto movie itu tuh asik. Saya salah satu kelebihan lah dari si Sunto ini nih. Kita bisa mapping, atau kita bisa melakukan atau melihat jalur kita yang udah lewatin. Nah, seperti ini. Ini salah satu kelebihan dari si Sunto ini. Namanya apa saya kurang paham ya, kurang lebih ini bisa jadi gini. Kita bisa navigasi lagi untuk balik ke sononya, kita startnya seperti itu. Ya kayak mungkin GPS yang jam-jam GPS lainnya, ada yang udah mempunyai fitur ini, ada juga yang belum. Kalau Ambit 1, Ambit 2 kayaknya belum langsung jamnya, tapi dia kalau dibikin di komputer kayaknya saya belum pernah nyoba sih, tapi ya kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau misalkan kalian semua suka hiking, mancing atau hunting, ya ini salah satu jam yang oke. Kalau saya sih memang nyaman, dipakai nyaman. Dan ini yang seri strapnya itu dia pakai kayak webbing ya, jadi kayak Zulu strap gitu. Kalau misalkan yang ada juga yang rubber atau yang karet, tapi saya sih pas kebetulan dapet yang ini nih, karena seri Alpha Style itu yang serinya dapatnya memang yang kayak webbing gitu. Terus kira-kira harganya berapa? Harganya kalau baru sih variasi, tergantung tergantung tokonya yang ngejual. Toko itu karena ada yang ngejual sekitar 7 sampai 8.500.000 lah. Itu harga baru. Jadi ya intinya ada harga ada rupa. Kalau misalkan saya pribadi sih ya masuklah dengan harga segitu ya, dengan harga segitu. Terus lebih ramping juga dan lebih simple dibanding yang seri Ambit. Kalau Ambit 3 juga udah bisa buat Sunto movie, tapi belum lebih lebih simple ini, lebih ramping ini. Seperti itu. Jadi mungkin kita nanti bakalan bikin juga tutorial bagaimana caranya dari jam terus kita connect ke HP dengan Bluetooth, karena memang jam ini udah ada Bluetoothnya ya. Jam ini udah ada Bluetoothnya. Untuk ngonek dari jam ke ke HP atau ke Android itu pakai yang aplikasi Sunto Movcon. Jadi dari situlah kita nanti bisa bikin Sunto movie atau yang ya tadi ada jalur-jalurnya tapi lebih ke 3D. Kalau ini kan tadi yang di coba. Nah, kalau misalkan ini kan dia lebih ke 2 dimensinya, atau lebih ya ke 2 dimensi atau apa kurang lebih kayak ini. Yang baru kayak ini. Nah, kalau misalkan yang di Sunto Movie itu jadinya lebih 3D gitu. Itu lebih kelihatannya itu lebih asik. Ya kembali lagi ke kegiatan kita sih. Mungkin kalau misalnya suka di kegiatan outdoor yang lebih expert lagi, bisa explore lagi. Kalau saya sih ya masih awam-awam juga, masih sekedar make aja, jadi belum mendalamin banget untuk
kelebihan jam-jam ini. Yang pasti sih udah itu altimeter, barometer, termometer, kompas, GPS, dan ya ini buat seperti ini nih. Asik kalau kita naik gunung kan ada jalurnya, naik ke atas terus turun, wih keren kan ya. Kurang lebih seperti itulah. Kembali lagi ke kebutuhan agan-agan, dan kembali lagi ke kantong kita masing-masing. Ya untuk harga nggak bisa bohong dia. Harganya memang harganya ya lumayan, tapi kualitasnya ya oke, seperti itu. Ini Suunto Traverse Alpha Steel ya. Jadi bisa buat alternatif teman-teman yang pengen jam Suunto yang lumayan lah, nggak yang ecek-ecek banget. Kan ada juga yang core, ada juga yang ambit. Kalau core kan dia belum GPS ya, dia masih biasa, tapi ada altimeter, barometer, termometer, kompas. Dan Suunto ambit ya tergantung tipe juga, ada ambit 1, 2, 3 dan ambit 1, 2, 3. Ambit 3 pun ada juga yang hanya dia khusus buat sport atau buat running, atau ya lebih ke buat sport, bukan buat hiking. Ya mungkin dia bisa aja sih buat hiking, cuma fiturnya itu belum mendukung yang hiking karena dia nggak ada altimeter kalau nggak salah deh. Tapi ada GPS ya, tetap aja sih bisa ini. Dan nama headset saya belum pernah nyoba headsetnya. Jadi untuk headset itu kita kayaknya kalau misalnya lari atau kita berkegiatan kita pakai, tapi saya pribadi sih belum pernah nyoba. Mungkin next bisa dicoba seperti itu. Oke, mungkin video sekian aja. Mungkin kalau misalkan kata-kata ada yang salah atau kata-kata saya ada yang keliru, mohon diluruskan. Atau teman-teman yang udah pernah nyoba Suunto Traverse ini, atau pengetahuan saya sih belum mendalam banget untuk jam ini. Mudah-mudahan teman-teman yang pernah make atau yang udah coba Suunto ini bisa sharing-sharing di komentar, jadi teman-teman yang lain bisa tahu gitu loh ya, bisa kasih informasi ke teman-teman lainnya. Ada kelebihan lagi, kekurangannya apa ya. Mungkin kalau misalnya kekurangannya sih dari saya, dia namanya kan charger itu pasti ada masa baterainya habis, harus pakai cas. Nah tapi bisa pakai power bank, casnya kayak HP biasa lah. Kalau misalkan mungkin dia kalau misalnya udah top solar sih udah enak banget ya, jadi udah tinggal jemur ngisi lagi, nggak perlu bingung baterai lagi. Tapi ya ada harga ada rupa lah, nggak ada yang sempurna kecuali Sang Pencipta. Asik. Sekian aja, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman yang udah pernah make atau yang pernah nyoba Suunto ini. Bisa sharing pengalaman, kelebihan dan kekurangan di komentar. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan, silahkan like, jangan lupa subscribe ya. Udah sekian aja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, salah kata, salah ucapan, atau salah persepsi, atau salah informasi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.